Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedivaya. Kali ini saya akan membahas pembelajaran 2, subtema 2 dari tema 4. Pada pembelajaran ini akan kita bahas 3 materi dari muatan pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, dan SBDP. Di mana materi muatan Bahasa Indonesia kita akan membahas tentang perbedaan pantun dan syair. Jadi selama ini kan kita tahu ada pantun dan syair. Ternyata ada perbedaan antara pantun dan syair. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan alam. Dengan materinya organ peredaran darah pada manusia. Dan yang terakhir adalah muatan SBDP dengan materinya properti, tata rias, dan busana dalam tari kreasi daerah. Sebelum saya akan membahas 3 materi tersebut, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, sebelum melanjutkan video selanjutnya, silakan kamu mempersiapkan alat tulis kamu, baik buku tulis dan pensilnya. Kenapa saya bilang mempersiapkan? Agar kamu dapat mencatat dari video ini beberapa hal yang penting untuk kamu dapat menjawab soal-soal latihannya. Oleh karena itu, tidak berpanjang kata, kita langsung saja dalam membahas materinya. Yuk, simak baik-baik materinya. Pembelajaran 2 dengan materi yang pertama adalah perbedaan pantun dan syair pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Pantun dan syair memiliki perbedaan. Yang pertama, dari kedua pantun dan syair adalah terdiri dari 4 baris, sama ya, kalau barisnya masing-masing antara pantun dan syair terdiri dari 4 baris. Dan ini sama antara pantun dan syair. Yang kedua, ciri-cirinya adalah bersajak. Kalau pantun, bersajaknya atau rimanya AB-AB. Jadi suku kata yang terakhir, huruf yang terakhir dalam setiap pantun dan syair, kalau pantun itu AB-AB. Sedangkan syair A. Jadi sama semuanya kalau syair. Dan yang ketiga adalah tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, poin yang ketiga pun sama sebenarnya antara pantun dengan syair. Nah, syair pun sama, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Dan yang terakhir perbedaannya adalah isi terdapat pada baris ketiga dan keempat jika itu pantun. Dan kalau syair, semua baris merupakan isi. Jadi dari keempat ciri-ciri pantun dan syair, yang membedakannya adalah di poin kedua dan poin keempat. Pantun rimanya atau sajaknya AB-AB, syairnya A. Dan pantun yang kedua berbeda dengan syairnya adalah baris ketiga dan keempat merupakan isi, sedangkan syair semuanya. Jadi kita dapat memahaminya di sini dari slide ini, dari tampilan ini kita dapat memahami bahwa ternyata pantun dan syair itu dari ciri-cirinya ada 2 yang membedakan antara pantun dan syair. Pertama rima, dan tempat isinya dalam setiap baitnya itu berbeda. Kita lanjut ke slide berikutnya. Seperti yang kamu lihat pada tampilan layar, di sini adalah latihan 1, latihan yang harus kamu jawab di lembar soal yang nanti dituntut dalam menyelesaikan tugas, yaitu sebutkan perbedaan pantun dan syair dari pantun dan syair yang sudah saya buat atau sudah saya buat di sini dalam slide ini. Ya, kalau saya baca pantunnya adalah tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, ini dari pantun. Sedangkan syair, jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, dari 2 ini, pantun dan syair, kamu dapat membedakannya dari selain pantun yang tadi saya baca, dari hal-hal yang tadi sebelumnya ya.
sebelumnya itu dari slide yang sebelumnya kamu sedang saksikan ini atau sedang kamu lihat ini. Jadi ini latihan yang pertama yang harus kamu jawab, nanti disesuai dengan tugasnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu dengan materi organ peredaran darah manusia pada muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, organ peredaran darah manusia itu yang pertama adalah darah. Di subtema 1 kita sudah membahas masalah atau materi tentang darah. Karena darah pada manusia itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama adalah misalkan sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen. Nah, fungsi darah itu banyak sebenarnya dalam tubuh manusia. Itu yang tadi yang saya ucapkan baru satu. Yang kedua adalah menjaga agar temperatur tubuh kita tetap. Nah, temperatur itu suhu tubuh kita itu agar tetap dengan stabil. Misalkan suhu tubuh orang normal 36 derajat. Nah, darah itu fungsinya seperti itu. Dan yang ketiga adalah mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis. Nah, itu adalah fungsi dari darah yang dari sekian banyak fungsi darah yang ada di tubuh kita. Jadi organ peredaran darah manusia itu sangat penting, terkhusus adalah darah, karena hampir seluruh tubuh kita itu terisi oleh cairan. Nah, cairan yang ada di tubuh kita itu adalah darah. Yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, selain darah, yang kedua adalah pembuluh darah, organ yang ada pada manusia. Pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler, di mana arteri itu berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, dan kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi, arteriola dan venula. Jadi di dalam pembuluh darah yang ada pada tubuh kita terdiri dari 3 ya, arteri, vena, dan kapiler, dan masing-masing memiliki fungsinya yang berbeda. Jadi jangan salah dalam menjawab ketika nanti ada soal. Apa fungsi pembuluh darah? Tergantung fungsi yang mana, arteri, vena, atau kapiler. Yang ketiga adalah jantung. Jantung juga sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jantung pada manusia itu terletak pada rongga dada di atas diafragma, dan itu terletaknya di sebelah kiri. Dan jantung itu tugasnya adalah memompa darah, karena tugasnya jantung memompa darah baik ke seluruh tubuh maupun hanya ke paru-paru. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi organ pada manusia terdiri dari 3 ya, darah, pembuluh darah, dan jantung. Nah, di sini ada namanya gangguan kesehatan pada darah manusia nih. Nah, gangguan ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan bisa juga dengan faktor non-keturunan. Non-keturunan berarti bukan keturunan penyebabnya. Nah, kalau keturunan itu penyakitnya atau gangguan kesehatannya, pertama adalah kalau keturunan ya, hemofilia. Hemofilia itu adalah kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darah sulit terhenti ketika luka. Jadi kalau kita ada yang luka di tubuh kita, aliran darahnya terus mengalir dan lama sembuhnya. Beda dengan orang biasanya atau normalnya. Jika tubuhnya terluka, maka dia akan cepat menutup lukanya. Dan ini adalah penyakit keturunan. Mudah-mudahan kita terhindar dari 2 penyakit ini nih. Yang kedua adalah penyakit keturunannya talasemia. Adalah kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. 2 penyakit ini adalah 2 penyakit turunan dan gak bisa ditolak kalau kita memiliki riwayat orang tua kita memiliki keturunan seperti tersebut, hemofilia dan talasemia. Yang kedua adalah non-keturunan, jadi tidak keturunan, dan penyakit ini juga banyak diderita oleh manusia. Pertama adalah anemia. Anemia itu kelainan karena kekurangan sel darah merah. Ciri penderitanya adalah sering berkunang-kunang matanya, sering pusing. Jadi kekurangan zat besi biasanya kalau anemia.
Yang kedua adalah leukemia atau kanker darah nih. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Kanker darah yaitu kelainan karena kelebihan sel darah putih. Jadi kalau sel darah putihnya kita di dalam tubuh kita banyak, maka akan memakan sel darah merah yang ada di tubuh kita. Sehingga sangat berbahaya sekali penyakit ini. Yang ketiga dari penyakit non-keturunan atau dari gangguan kesehatan adalah demam berdarah. Biasanya demam berdarah itu terjadi pada musim kemarau saat-saat ini nih. Dan penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan bukan karena kelainan tubuh kita, tapi karena ada perantara yaitu berupa nyamuk atau gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, penyakit ini disebabkan oleh dua nyamuk yang tadi barusan saya sebutkan. Jadi ketika walaupun rumah kita bersih, terkadang ada nyamuk tersebut karena nyamuk Aedes aegypti itu bersarang terkadang di rumah-rumah yang bersih. Nah, tapi kalau kita bisa mencegahnya dari air tertimbun dari air hujan, sisa-sisa air hujan, air tergenang, nah insya Allah kita bisa dapat mencegah dari penyakit demam berdarah. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini gambar nyamuknya ya. Nyamuk Aedes aegypti di mana ada perbedaan dengan nyamuk-nyamuk lainnya. Perbedaannya apa? Lihat kalau kita simak, perhatikan dan cermati nyamuknya. Pertama ada tanda garis hitam putih yang ada di kakinya. Ya, beda dengan nyamuk pada umumnya. Kalau nyamuk pada umumnya semuanya berwarna hitam, tapi kalau dia warnanya hitam putih. Jadi ada garisnya hitam putih baik di kakinya maupun di tubuhnya. Dan ini ciri khas penyakit nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah. Nah, ini demam berdarah disebabkan oleh virus dengue ya biasanya. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau kita sudah terkena ya jangan sampai terkena kembali karena membuat tubuh kita menjadi lemah. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup bersih. Nah, jadi dari demam berdarah ini atau penyakit anemia dan leukemia itu bisa kita cegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Kita bisa membersihkan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita dari timbunan air-air bersih karena Aedes aegypti itu nyamuk yang bertelur berkembang biak di area atau genangan air yang bersih. Kalau kotor dia nggak bakal ada nyamuk Aedes aegypti. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi muatan SBDP dengan materi properti tata rias dan busana dalam tari kreasi. Nah, sedangkan properti yang seperti yang kamu lihat, propertinya di sini adalah kuda lumping. Nah, properti sendiri adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Jadi yang disebut dengan properti seperti tersebut ya, yang baru saya utarakan. Segala kelengkapan. Nah, properti segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari. Nah, di sini di gambar yang kamu lihat pada slide ini adalah propertinya adalah kuda lumping. Nah, properti sendiri memiliki fungsi menegaskan makna dalam tari dan membuat tarian lebih menarik. Jadi kalau ada propertinya, tariannya pun akan lebih menarik dan enak dilihat. Contoh propertinya banyak. Bisa piring, bisa kipas, bisa topeng, bisa kuda lumping. Semuanya itu ada nama tarinya. Ada tari piring, tari kipas, tari topeng, ya, tari kuda lumping. Dan ini contoh-contoh dari properti. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, properti ini yang tadi saya sudah utarakan bahwa properti yang digunakan adalah properti kuda lumping karena merupakan tari kuda lumping. Properti kuda lumping pada tari kuda lumping beserta tata rias dan busananya. Jadi selain kuda lumping, dia menggunakan busana pakaian tarian kuda lumping. Dan yang lain-lainnya pun ini adalah bagian dari properti yang digunakan.
Nah, kalau pedang dan lainnya jangan ditiru nih ya, karena hanya khusus untuk tari kuda lumping saja. Selanjutnya, dalam tarian-tarian yang lain, kita pun akan menemukan properti yang lain. Di sini dalam gambar yang di atas, properti yang digunakan adalah kipas, di mana digunakan pada tari legong ya, beserta tata rias dan busana lainnya. Selain yang dipakai atau dikenakan oleh si penari, kipas adalah properti yang digunakan. Yang kedua, pada slide kedua, pada gambar kedua ya, pada gambar kedua yang bagian bawah, propertinya yang digunakan adalah burung merak pada tari reog. Nah, ini luar biasa, ini berat nih. Tari reog adalah tari yang berat dalam membawanya. Propertinya paling berat, beserta tata rias dan busananya. Selain yang menari memakai busana reog, tari reog, nah dia juga harus membawa nih busana bulu merak yang besar, dan itu cukup berat, hanya bisa dibawa oleh si penari reog. Setelah kamu menyaksikan dan mencermati video yang tadi saya utarakan, usahakan kamu dapat menjawab soal latihan 2, karena tadi soal latihan 1 adalah soal latihan membedakan antara pantun dan syair, dan ini adalah soal latihan yang kedua. Dari soal latihan kedua ini terdapat 3 pertanyaan ya. Yang pertama adalah tuliskan fungsi pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, soal ini sudah tadi saya utarakan di slide berikutnya. Sebelumnya ya, di slide sebelumnya sudah saya utarakan dan jelaskan. Yang kedua adalah bagaimana cara mencegah gangguan kesehatan pada darah yang bukan disebabkan oleh faktor keturunan. Ini pun ada di slide sebelumnya yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan yang kamu ketahui tentang properti dan fungsinya. Ini juga ada di slide sebelumnya sebelum materi ini. Jadi kamu usahakan bisa menjawab tanpa bantuan siapapun. Saya doakan semoga kamu bisa dalam menjawabnya, baik soal latihan 1 dan soal latihan 2. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini dengan baik. Jika kamu berkenan, tolong video ini yang sedang kamu tonton di-share ke teman-teman kamu agar video ini dapat bermanfaat dan dirasakan oleh banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.